Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bahas pemain naturalisasi lagi. Langsung aja kita cek di profilnya. Oke, setelah bulan kemarin secara resmi Ketua PSSI Erick Thohir melalui Instagramnya menyatakan bahwa akhirnya yang ditunggu-tunggu Kevin Dix bakar besi setelah salaman dengan Ketua PSSI ini, yang artinya apa? Artinya adalah fix ini pemain akan diproses naturalisasinya. Dan mengenai hal tersebut sudah diceritakan juga dan dinyatakan juga bagaimana proses kelanjutannya, apakah bisa langsung diproses. Seperti bulan lalu, dua pemain yaitu Eleanor Renders dan juga pemain asal Twente Mes Hilger yang dalam kurun waktu kurang dari sebulan bisa langsung disumpah untuk proses naturalisasinya dan bisa membela timnas, langsung didaftarkan melawan Bahrain dan China ya. Tapi ini melalui pernyataan Pak Erick sendiri bahwa mungkin saja bisa dikejar atau digeber prosesnya, tapi dikarenakan bulan Oktober ini adalah proses peralihan dari pejabat lama dengan pejabat baru, akan memakan waktu prosesnya, dan juga mungkin beliau belum tahu mekanismenya juga nih, apakah masih sama proses alurnya atau memang tinggal dilanjut aja gitu. Nah ini banyak yang juga masih deg-degan apakah Kevin Dix bisa langsung main di bulan depan. Nanti di bulan November akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, atau memang meskipun masih proses di November atau Desember, tapi hanya bisa dimainkan dan baru dimainkan lagi di bulan Maret 2025, ada FIFA Matchday lagi ya. Nah itu dia, kita belum tahu nanti prosesnya lagi. Nah selain Kevin Dix kan, sebelum video saya kemarin juga ada beberapa yang saya kasih clue-nya, seperti Mauro Gilstra, calon pemain timnas juga ya. Cuman kita belum lihat prosesnya sejauh mana karena sang pemain atau si pemain sendiri mengaku telah mengirimkan dokumennya gitu. Dan dia sebenarnya potensial juga sih. Di umurnya 20 tahun dia adalah sosok striker murni, bermain untuk tim Volendam U21 kalau nggak salah, apa senior lah, saya kurang tahu juga. Posturnya agak tinggi, sepertinya lebih tinggi daripada Rafael Struijk. Ini kayak potensi juga sih. Cuman ya belum tahu nih sejauh mana prosesnya, karena mungkin saja meskipun ketum PSSI maupun petinggi PSSI masih menutup rapat-rapat untuk rahasia pemain yang akan diproses selanjutnya, tapi kita selalu dibuat kaget atau surprise ya, tiap bulannya gitu selalu ada pemain yang bisa di naturalisasi. Nah, semoga saja nih Mauro Gilstra ini sosok yang sangat potensial ini segera juga diproses. Nah, sebenarnya sih ada satu lagi pemain penyerang juga. Sebenarnya dia posisinya bukan penyerang murni, lebih ke bisa penyerang second striker atau penyerang kedua, dan dia bisa juga main di sayap. Tapi dia juga bisa main di striker atau lone striker ya, striker yang sendirian. Dia adalah Ole Romeni, umurnya sekitar 23 tahun atau 24 tahun lah. Dia sekarang bermain di FC Utrecht. Satu tim dengan ini ya, Ivar Jenner juga sepertinya, tapi dia main di tim utama kalau Ivar Jenner di Young Utrecht-nya, di U21-nya. Ole Romeni ini sebenarnya sosok potensial. Di musim ini dia sudah bermain sebanyak 8 kali dan mencetak 2 gol atau 3 gol gitu di Eredivisie, dan dia sempat cetak gol di awal-awal kompetisi ya. Dan sekarang klubnya FC Utrecht ada di peringkat kedua di klasemen sementara Eredivisie. Jadi sangat potensial sekali. Cuman yang jadi masalah seperti yang netizen juga tahu, pemain yang sekarang ada di Belanda, pemain keturunan Indonesia, prioritas mereka sebenarnya adalah main di timnas Belanda ya. Kalau bisa seperti Tijani Renders ya, dia pemain AC Milan yang sebelumnya main di AZ Alkmaar, sempat dipanggil Sintayong juga tahun 2022 kalau nggak salah. Cuman dia menolaknya, dia meminta maaf karena masih menunggu panggilan dari timnas Belanda, dan dia baru dipanggil kalau nggak salah awal 2023 gitu, setelah AZ Alkmaar selesai kompetisi, dan dia akhirnya pindah ke AC Milan. Dan dia memang sekarang di timnas Belanda bagus dan termasuk nyawa juga di AC Milan, sering cetak gol gitu. Dan memang nggak salah gitu Belanda merekrutnya atau memanggil. Dan sebenarnya kalau ini jadi pilihan Indonesia buat Tijani, wah termasuk pemain nomor 1 ini untuk kelas Asia gitu. Cuman ya nggak masalah gitu, dan kita dapat adiknya nih, Eleanor Renders. Nah Ole Romeni ini kurang lebih sama seperti Tijani Renders, dia ada terbuka untuk
membela timnas Indonesia saat diwawancara di podcast di Belanda sana. Dia ada keterbukaan untuk membela timnas Indonesia, tapi untuk sekarang dia masih mau prioritaskan impiannya untuk membela timnas Belanda. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena kita juga mungkin mikirnya seperti itu ya, seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Emil Audero atau Emil Mulyadi Audero ya, jebolan Juventus, sempat jadi kiper ketiga juga, lalu dibeli Sampdoria degradasi, kemarin main di Inter Milan jadi kiper kedua karena jarang main, lalu dikembalikan ke Sampdoria, tapi dia sekarang direkrut oleh Como yang baru naik juga ya. Nah, ini ada potensi juga, dan dulu sih waktu di timnas junior Italinya si Emil Audero ini juga termasuk potensi kiper ke satu juga kalau nggak salah dia. Nah, dia berharap ada jenjang karir naik ke timnas, tapi di timnas senior dia tidak dipanggil-panggil, dan waktu itu 2022 juga apa 2021 ada gencar bahwa ini kiper harus diproses langsung gitu oleh PSSI. Tapi kebetulan ada penolakan dari sang ayah, katanya memang di pengurusan PSSI sebelumnya memang agak gelap ya untuk potensial mendatangkan pemain-pemain bukan abroad, keturunan atau diaspora ini. Tetapi kemarin direvisi oleh ayahnya sendiri bahwa untuk kepengurusan yang sekarang di Erick Thohir katanya dia terbuka kemungkinan. Nah, kalaupun Emil Audero mau dan jadi diproses oleh PSSI, nah ini bakal jadi kekuatan utama juga di posisi kiper. Cuman ya kita nggak tahu nih sejauh mana kualitas Martin Paes dan Emil Audero akan diadu gitu. Cuman kasihan juga sih kalau nanti mereka salah satu ada yang dikorbankan, meskipun profesional ya. Cuman ya untuk sekarang sih Martin Paes cukup bagus lah. Untuk Emil Audero kita belum betul-betul buat, kecuali kalau kita memang lolos ke Piala Dunia ya. Saya kembali ke Oleh Romeni lagi, dia meskipun masih terbuka untuk timnas Indonesia dan menunggu juga timnas Belanda, tetapi katanya sudah dihubungi oleh PSSI, dan dia sebenarnya sekarang masih ngajuin syarat sih, katanya di syarat dia kalau mau dinaturalisasi cepat ini adalah ingin selalu main starting line up gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu karena dia merasa dia memang grade A gitu. Cuman ini yang mungkin kalau ditanya ke Coach Sintayong nggak bisa dijawab secara langsung ya, karena Sintayong sendiri kan punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang harus main, siapa yang harus dimasukkan di starting lineup, seperti Eleanor Renders meskipun kemarin baru debut lawan Bahrain ternyata dicoret menghadapi China, munculkan Egy Maulana Fikri lagi yang dia dimainkan kalau nggak salah. Nah itu, jadi buat Oleh Romeni ya semoga juga segera diproses, karena ini lumayan pemain potensi Molo Gisra, Oleh Romeni, dan Kevin Dix. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.